Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, di sini kami akan menginformasikan tentang beasiswa pendidikan Indonesia. Ini untuk guru dan tenaga pendidikan, persyaratannya lebih mudah Bapak Ibu, yaitu khususnya ini ya, syarat TOEFL-nya. Ini syarat TOEFL-nya sesuai dengan persyaratan perguruan tinggi tujuan. Nah, saya akan menginformasikan satu perguruan tinggi yang mudah persyaratannya, yaitu UNESA. Tidak ada syarat TOEFL Bapak Ibu ketika masuk. Yang penting TOEFL-nya saat lulus adalah 470. Nah, agar di sini ada skor bahasa minimal itu nggak dipersyaratkan, tapi yang jelas untuk mencari beasiswa ini syaratnya adalah kita harus sudah diterima di situ, yaitu mendapatkan yang namanya LOE. Nah, di sini saya akan mencoba memberikan informasi mengenai gimana cara mendapatkan LOE. LOE itu semacam surat pernyataan kalau kita sudah diterima di perguruan tinggi tersebut ya. Tinggal kita harus mencari siapa yang membiayai kita. Nanti LOE-nya seperti ini. Nah, ini ya LOE, ini LOE, cetak LOE. Ini nama S3 Teknologi Pendidikan reguler gelombang 1, telah lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru pasca UNESA 2023 dan dinyatakan diterima pada program studi di atas. Oke, ini adalah syarat awal untuk kita mendaftarkan beasiswa BPI ya. BPI Bapak Ibu. Nanti saya akan memilih yang namanya ini, Pendidikan dan Tenaga Kependidikan periode BPI Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Surabaya Indonesia. Nah, caranya gampang sekali untuk mendapatkan LOE ini ya. Jadi kita nggak harus TOEFL-nya 400 berapa, enggak. Waktu itu saya TOEFL-nya hanya berapa ya? Oh enggak, saya belum tes TOEFL sudah diterima malahan di sini. Oke, belum tes TOEFL sudah diterima. Jadi TOEFL itu bukan syarat utama untuk masuk UNESA S3, apalagi S2 ya Bapak Ibu. Oke, pertama silakan masuk di Sipenmaru UNESA ya. Nanti silakan diklik di pasca sarjana. Nah, nanti akan masuk seperti ini nih. Nah, Bapak Ibu, ini calon peserta adalah kandidat, yaitu calon peserta membaca petunjuk. Calon peserta melakukan pembayaran formulir ke Bank BNI dengan memilih jalur dan jenjang pendidikan. Nah, ini bisa lewat handphone Bapak Ibu ya. Bisa lewat teller bisa, biar Bapak Ibu kalau khawatir pakai online bisa pakai ini. Lalu CP melakukan pembayaran online dengan menggunakan kode nomor induk yang tertera di struk resi. Ya, jadi melakukan pembayaran online. Nanti bilang aja ke bank, nanti bayarnya ini gitu. Ya. Kemudian Bapak Ibu akan mendapatkan nomor ya, nomor untuk mendaftar. Nomornya nanti seperti apa? Seperti ini nanti. Nomor pendaftaran ini ya. Ini didapat dari resi. CP memilih prodi tujuan dan melengkapi data ya. Kemudian menyimpan data pendaftaran. Perlu diingat baik-baik, Anda simpan baik nomor pendaftaran dan password Anda. Oke, CP mengunggah kelengkapan dokumen melalui akun pendaftaran. Nah, portofolio dan tes bahasa Inggris secara online oleh prodi. Nah, oke Bapak Ibu, kita akan maju satu-satu. Ini kita sudah membaca, membayar kita anggap sudah. Kemudian melakukan pendaftaran online. Pendaftaran online-nya di sini Bapak Ibu ya. Ini bisa diklik ini nih. Nah, ini ada open ya, klik daftar, nanti masuk di sini. Kode verifikasi nanti didapat ini nih, kita klik ini ya. Kita klik ini, kita masukkan di sini. Nomor induknya ini nanti didapat dari saat pendaftaran online ya. Pendaftaran online bisa dari teller bank juga bisa. Kemudian kita isi dan lengkapi seperti ini Bapak Ibu ya. Kita lengkapi seperti ini. Oke, kemudian berkas dokumen kita klik, kemudian kita upload satu-satu. Nah, ini ada fotokopi karya ilmiah yang pernah dipublikasikan dan bukti kegiatan ilmiah yang pernah diikuti bila ada. Surat rekomendasi dari 2 orang mantan dosen. Oke, satu-satu dulu. Fotokopi karya ilmiah yang pernah dipublikasikan. Nah, ini adalah karya saya waktu S1 skripsi ini ya, bersama Profesor Dr. Mat Lazim. Oke, ini ya, di satu. Kemudian yang kedua ini JPFA ini Sinta 2 sekarang.
Dulu masih nggak tahu Sinta apa ini. Nah, kita lengkapi di sini. Kemudian ini adalah jurnal waktu saya S2, kita lampirkan. Oke, seperti ini ya Bapak Ibu. Kemudian jurnal internasional lah kita lampirkan juga sekalian. Oke. Ini kenapa jelek? Karena di sini mintanya adalah tidak lebih dari 2 MB seingat saya Bapak Ibu. Tidak lebih dari 2 MB. Jadi ini saya kompresnya karena ini banyak sekali Bapak Ibu. Nah, ini terus keikutsertaan saya dalam lomba, dalam seminar, pemateri seminar. Ini seminar, ini ikut ini pelatihan dari Kemdikbud, pelatihan Kemdikbud lagi, pelatihan Kemdikbud. Ini Kemdikbud ya. Pelatihan-pelatihan silakan diisi Bapak Ibu ya. Nah, ini dari webinar internasional oleh Pak Tantowi Yahya dari Epson. Webinar guru belajar ini dari Revo ya. Jadi semua sertifikat silakan dilampirkan untuk membuktikan bahwa Bapak Ibu adalah guru yang aktif dalam belajar. Ini seminar kuisis. Bahwa saya itu adalah sudah mendapatkan basic teacher kuisis. Nah, ini memanfaatkan GIS dalam belajar dan mengajar di sekolah dan banyak sertifikat yang lain. Ini didamba Bapak Ibu, didamba dari P4TK IPA. Ini seminar internasional dari Malaysia. Nah, ini juga dari Kemdikbud di guru belajar. Nah, ini dilampirkan semua Bapak Ibu seperti ini ya. Biar diterima, biar menyatakan kalau kita itu benar-benar serius daftar di situ. Kemudian surat rekomendasi dari 2 orang mantan dosen pada jenjang ijazah yang digunakan atau kepala lembaga. Oke, di sini kami menggunakan ini ya. Rekomendasinya saya gunakan ini. Ini formulirnya dapat diunduh di webnya UNESA itu ada, tinggal dipilih. Dan ini adalah Dr. Nurmida Catherine Sitompul. Nah, oke, karena saya S2-nya di Universitas PGRI di Buana, saya ya sambil bawa jajan Bapak Ibu ya, tidak kosongan ya, ngasih apa gitu biar senang. Oke, seperti ini diisi oleh ibunya. Oke, seperti ini. Sama ini ada Dr. Andes Joko Adi Waluyo STMM DBA. Ini dulu adalah rektor dulu. Nah, kemudian sekarang jadi wakil ketua yayasan. Oke, diisi. Kemudian saya juga meskipun ini 2, saya lampirkan 3 Bapak Ibu sama Dr. Hendy Pastiono. Ini adalah pimpinan kami di sekolah, koordinator program intensif. Nah, seperti ini ya. Silakan di-scan kemudian dilampirkan. Yang ketiga, fotokopi ijazah. Di sini yang saya waktu itu galau, tapi saya milih amannya Bapak Ibu. Kan di sini ada fotokopi yang dilegalisasi. Maka yang saya lampirkan adalah ini fotokopi yang sudah saya legalisasi. Oke, seperti ini. Ini transkripnya, ini serdik saya. Sertifikat akreditasi 2 perguruan tinggi sebelumnya, ini S1 UNESA, ini S2 Unipa, Teknologi Pendidikan. Ingat Bapak Ibu, mintanya adalah yang dilegalisasi. Jadi kita nurut aja Bapak Ibu. Ya, ini transkrip yang telah dilegalisasi sesuai persyaratan bukti akreditasi ya. Dan ini ada bukti akreditasian, saya lampirkan di belakang di sini. Oke, seperti itu. Bukti kemampuan bahasa Inggris. Nah, ini kemampuan bahasa Inggris saya cemen Bapak Ibu ya. Jadi tidak usah khawatir, ini hanya 450. Ini foto saya waktu masih cupu. Kemudian ini 470 di Unipa. Ini tahun 2018 Bapak Ibu. Jadi nggak perlu takut ya, yang penting daftar aja dulu. Dan yang terakhir, ide penelitian. Ini ingat ya Bapak Ibu, 5-7 halaman. Ini adalah penelitian saya, pengembangan model Vilamail untuk melatihkan kemampuan berpikir kritis dan kolaborasi pada materi listrik dinamis. Ini hanya 5-7 halaman ini. Oke, ini 7 halaman. Nah, kemudian daftar pustaka boleh ya. Jadi ini ada 10 kalau di total. Jadi 7 ini adalah isi, daftar pustakanya 3.
Usahakan Bapak Ibu gunakan jurnal yang sudah terakreditasi atau berbasis Scopus. Nah, ini saya ambil banyak Scopus. Oke. Ini oke, mana tadi ya? Oh, itu tadi ya. Oke, jadi ambil Scopus ya Bapak Ibu. Oke, kemudian sudah. Kalau sudah, nanti akan ada pengumuman di di Simrek Pasca Sarjana bahwa kita akan mendapatkan namanya LOE. Nah, ini nanti cetak LOE ya, yang di login cetak LOE ya. LOE saya jadi Bapak Ibu ya. Ini jadi. Jadi Bapak Ibu nggak usah takut, ayo kita daftar ya. Ayo kita daftar dan kita kuliah bareng nanti ya di UNESA S3 atau S2, monggo ya. UNESA tidak mempersyaratkan TOEFL Bapak Ibu. Jadi saya yang hanya TOEFL-nya cemen 450 itu bisa masuk di sini Bapak Ibu. Oh ya, kemudian setelah LOE ini kita dapatkan, kita harus mengajukan surat penundaan UKT Bapak Ibu. Biar apa? Biar kita itu gini. Kalau kita diterima beasiswa BPI baru kita bayar. Kalau kita nggak diterima di situ, UNESA mempersyaratkan, nggak apa-apa, nggak daftar. Tahun depan boleh daftar BPI lagi. Setelah daftar BPI lagi, baru daftar ke UNESA lagi, seperti itu. Sekali kita punya LOE ini Bapak Ibu ya, di UNESA itu cukup baik ya. Orang-orangnya cukup baik. Kalau kita punya LOE ini kita bisa gunakan bertahun-tahun berikutnya ya, sampai kita benar-benar dapat kuota beasiswa. Jadi tidak harus bayar dulu UKT-nya. Kita kirim ke nomor HP-nya Pasca UNESA di situ. Kita kirim ke nomor HP-nya Pasca UNESA, di sini ada mungkin ya. Di Simrek enggak ada ya di Pasca. Ah, ini. Oke, ada call center. Nah, di sini. Nah, Bapak Ibu kirim di sini surat penundaan UKT bahwa Bapak Ibu baru membayar jika diterima beasiswa. Kalau enggak, Bapak Ibu nggak usah kuliah dulu. Tahun depan daftar lagi ya. Tahun depan daftar lagi. Baru kalau sudah diterima beasiswa BPI-nya, Bapak Ibu baru masuk di jurusan yang Bapak Ibu pilih di UNESA. Jadi UNESA ini lebih enteng Bapak Ibu. Tidak seperti kemarin saya dapat info di UM. Di UM itu untuk mendapatkan LOE kita harus bayar UKT 1 semester. Wah, itu kan gimana ya? Mending kita ke UNESA ya. UNESA ini baik ya, sudah difasilitasi seperti ini. Kalau kita diterima beasiswa BPI baru kita masuk kuliah di UNESA. Kalau enggak, kita tunggu tahun depannya lagi Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu semangat untuk daftar BPI. Lumayan Bapak Ibu untuk uangnya ya, untuk guru-guru honorer yang mungkin, atau guru-guru swasta yang mungkin butuh penghasilan tambahan. Kita bisa menyelam sambil minum air Bapak Ibu ya. Kita bisa dapatkan beasiswa ini, dapat beasiswa, kemudian kita uangnya buat ngopi atau buat apa, kan lumayan ya. Sambil nanti kita sudah dapat beasiswa S3 atau S2. Baik, cukup sekian penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu diterima dan mendapatkan LOE. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.